Oh, ini udah. Oh, Kamu ini pas udah. orang pas share screen dulu baru recordnya dari sekarang gimana sih Elza masa? Ya nggak apa-apa. Nanti biar langsung upload, gak usah. Ini udah belum? Oh, udah. Udah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari kelompok Grup Maxim. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang industri online transportation dengan company yang kami analisis adalah Maxim. Yang pertama itu adalah industri background. Jadi, industri atau sektor transportasi online itu mulai berkembang ketika teknologi semakin pesat berkembang. Dengan menggunakan kemudahan dalam menggunakan layanan, juga beragam servis atau layanan yang diberikan lebih beragam, sehingga industri transportasi online itu semakin berkembang dan banyak diminati oleh masyarakat. Apalagi di masa globalisasi dan juga perkembangan teknologi yang semakin maju, transportasi online itu memberikan peluang apa ya, memberikan kemudahan bagi masyarakat itu untuk berbagai layanan seperti antar barang, ojek online, terus juga bisa membersihkan rumah dan berbagai servis lainnya yang ditawarkan oleh uh, produk tersebut. Bentar. Nah, lanjut. Nah, untuk company background-nya sendiri, kami menggunakan Maxim sebagai company yang dijadikan bahan analisis kami. Yang pertama, Maxim sendiri itu merupakan sebuah perusahaan teknologi internasional yang menawarkan transportasi secara daring dengan layanan uh, seperti pesan antar makanan. Nah, Maxim sendiri ini tuh dia originalnya atau asalnya itu merupakan perusahaan dari Rusia. Nah, Maxim sendiri itu udah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2018 dengan menawarkan layanan transportasi online, pengiriman barang, pesan antar makanan, jasa pembersih dan laundry. Dan pada 2020, bulan Desember, ditambahkan layanan baru yaitu layanan pijat dan spa yang diluncurkan di Indonesia. Nah, Maxim sendiri ini juga bekerja sama dengan Yayasan Pengemudi Selam Sejahtera yang berfokus pada pemberian amal bagi penumpang maupun mitra layanan Maxim yang melayani kecelakaan saat menggunakan layanan Maxim. Ya, ini gue dulu ya. Oke. Untuk pesta analisis sendiri dari politiknya, adanya support dari pemerintah berupa kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan berkeadilan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. Dengan memberikan kepastian hukum, dasarnya adalah peraturan pemerintah, maaf, peraturan menteri, ini salah tulis, maaf, peraturan menteri tahun 108 tahun 2017. Kebijakan ini tuh bisa dibilang memberikan kemudahan, memberikan uh, apa ya, menjadi sebuah kelebihan yang diberikan dari pemerintah bagaimana bagaimana pemerintah itu melindungi sektor atau industri dalam negeri. Selanjutnya ada ekonomi. Nah, karena Maxim ini jika kita bandingkan dengan kompetitor lainnya seperti Gojek, Grab, dan Drive, dia itu harganya itu lebih miring, bisa dibilang harganya lebih terjangkau dibanding kompetitor lainnya. Sehingga ketika dia ada di berkembang market atau pasarnya di Indonesia itu bisa dibilang punya peluang yang cukup bagus karena Indonesia sendiri rata-rata penghasilannya itu ada di 2,5 juta. Ini lagi rekam. Selanjutnya itu ada social lewat itu. Munculnya Maxim ini tuh semakin meramaikan industri transportasi online sehingga masyarakat mendapatkan banyak pilihan layanan. Jadi dengan bergabungnya Maxim ke industri transportasi online ini memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat itu untuk menggunakan layanan. Jadi bisa dibilang lebih beragam gitu tuh. Lanjutnya ini. Atau mau gue yang sini aja kasih tahu. Selanjutnya ada teknologi. Di sini kita bisa lihat secara teknologi itu Maxim masih kurang mumpuni ya kalau dilihat dari kompetitor lainnya. Contohnya kayak opsi pembayaran itu dia masih cash only dan cakupan maps di aplikasi itu masih kurang mendetail. Nah, selanjutnya ada environment.
dari perspektif lingkungan sendiri ini, Maxim ini belum mengeluarkan motor atau vehicle yang khusus untuk electric vehicle, di mana ini juga bisa membantu untuk mencapai net zero emission. Yang terakhir ada legal, di mana di sini sistem rekrutmen pekerja driver Maxim ini lebih fleksibel dan open untuk banyak tenaga kerja. Terus di sini kita beralih ke five forces. Yang pertama ada rivalry among existing competitors. Yang pertama kalau kita lihat di sini, Maxim itu dia harganya lebih murah, tapi kualitasnya juga cukup rendah. Dan target pasarnya itu dari kalangan rendah sampai kalangan bawah sampai menengah. Terus di sini juga dia medium entry barriers. Untuk memasuki industrinya ini dia medium ya. Ya, medium. Terus ada number of competitors seperti kita tahu, yang seperti kita ketahui kalau di industri transportasi online ini cukup banyak pesaingnya kayak Grab, Gojek, InDrive dan lain-lain. Terus diversity of competitors di sini juga kurang beragam karena opsi yang disediakan di Maxim, di Grab, Gojek sama InDrive itu kurang lebih sama gitu. Terus industry concentration ini konsentrasinya pada transportasi online dan service online. Terus juga industri growth-nya Maxim sendiri ini dia sempat naik di awal-awal dia masuk karena apa namanya harganya yang cukup murah, tapi lagi-lagi dikalahkan oleh kompetitor lain yang harganya lebih murah dengan kualitas tinggi gitu. Jadi dia menurun dan bahkan sempat stagnan juga. Terus quality difference ini dia juga low dibandingkan sama kompetitor-kompetitor lain. Terus brand loyalty-nya juga customer itu kurang loyal ya ke Maxim ini karena mereka bisa mencari harga yang lain tapi dengan harga yang sama tapi kualitasnya lebih baik gitu. Terus barriers to exit ini juga medium. Modal skill. Ya karena dia modal dan skillnya itu nggak diperlukan kayak skill yang susah itu nggak diperlukan banget. Terus juga modalnya juga sebenarnya secukupnya aja gitu. Jadi kayak nggak rendah nggak tinggi. Terus switching cost di sini itu juga low ya karena kita bisa ganti ke brand lain dengan tawaran yang lebih banyak gitu. Terus ada threat of new entrants. Di sini medium barriers-nya seperti yang tadi kita udah jelaskan juga medium barriers entry. Terus economies of scale-nya itu low karena mereka masih keterbatasan driver juga. Terus juga customer-nya belum banyak kayak di Indonesia. Terus brand loyalty juga low. Capital requirements-nya ini ya modalnya rendah karena modalnya nggak besar. Jadi orang-orang tuh bisa aja memulai bisnis yang sama kayak Maxim ini. Jadi Maxim ini bisa terancam gitu. Terus cumulative experience ini untuk Maxim nggak diperlukan ya karena nggak begitu diperlukan karena dia ini ya kan untuk Kualifikasi. ya kualifikasinya nggak begitu banyak gitu kan. Terus juga motor yang dipakai itu motor pribadi gitu kan. Terus access to distribution channel-nya juga kurang karena ada dominasi dari kompetitor-kompetitor lain seperti Grab dan Gojek. Terus switching cost-nya ini tentu saja low. Oke, lanjut ke bargaining power of buyer. Yang pertama ada number of customer yang mana di sini terbilang rendah sehingga bargaining power of buyers-nya besar. Lalu yang kedua size of customer yang dimana di size of customer itu rendah sehingga harga tidak berubah. Difference between kompetitor itu customer bisa berpindah ke brand lain dengan harga yang sama tapi kualitas bisa sama atau bahkan lebih baik. Price sensitivity yaitu customer sensitif dengan harga karena buyers akan mencari lebih murah. Selanjutnya ada buyers ability to substitute. Tinggi karena mudah mencari produk pengganti. Selanjutnya ada buyers information ability
bargainnya tinggi karena konsumen mudah untuk mendapat informasi produk lain yang lebih murah. Yang terakhir ada switching cost, yang dimana bargainnya tinggi karena konsumen yang mudah berpindah. Oh, yang ya, jadi yang kedua itu ada trades of Gedein suaranya. yang keempat itu ada trades of substitute what is it? Produk. Trades of substitute product. Jadi yang pertama itu adalah number of substitute product available. Jadi ancaman produk pengganti atau produk substitut yang bisa jadi pilihan itu tuh banyak. Jadi bisa dibilang besar. Selanjutnya itu ada buyers propensity to substitute. Jadi kecenderungan buyers untuk mengganti produk atau berpindah menggunakan produk itu lumayan tinggi karena banyaknya pilihan yang diberikan. Selanjutnya itu ada perceived level of product differentiation. Jadi semakin tinggi perspektif customer terhadap satu produk pengganti, maka semakin tinggi ancaman pada produk kita. Jadi persepsi customer terhadap produk pengganti dari Maxim sendiri seperti Grab, Gojek, dan itu cukup tinggi, di mana yang mereka lebih adalah kompetitor atau industri yang brand yang lebih dulu terjun ke industri transportasi online yang customer atau konsumen itu sudah memiliki persepsi sendiri tentang Gojek atau Grab ini yang mungkin mereka lebih percaya secara kualitas, secara harga juga bisa lebih terjangkau dan juga keamanannya terjamin. Jadi itu cukup mengancam dari ke produk Maximnya juga. Selanjutnya itu ada switching cost-nya itu rendah karena memang mudah untuk berpindah gitu loh. Meskipun Maxim ini tuh ada harganya lumayan murah, tapi tidak menutup kemungkinan produk substitut atau brand lainnya itu tuh mempunyai harga yang bisa dibilang sama. Maka ancaman dari ancaman untuk customer mengganti atau berpindah menggunakan produk lain itu cukup tinggi. Lalu yang kelima itu ada regaining power of supplies. Yang pertama itu adalah number and size of supplies. Jadi jumlah dari suppliernya itu tuh mempengaruhi. Nah, di sini tuh pengaruh dari suppliernya itu cukup rendah karena untuk di sini kita melihat supply-nya itu adalah bentuknya jaket gitu. Jaket dan Jaket dalam. Jaket dan helmnya itu seragam. seragam apa ya? Itu seragam lah pokoknya. Yeah. Nah, terhadap supply-nya itu lumayan rendah karena bisa dibilang supplier dari jaket dan helmnya itu banyak. Jadi supplier ini tuh kekuatan untuk mempengaruhi harganya itu kurang. Lalu uniqueness of each supply itu juga lumayan rendah karena keunikan dari produknya sebenarnya mungkin hanya perbedaan di warna secara branding, tapi kalau keunikan lain-lain itu tidak ada, maka kekuatan supplier untuk mempengaruhi harga itu rendah. Terus yang terakhir itu adalah local company's ability to substitute. Supplier itu bisa digantikan dengan supplier lainnya. Ini lumayan tinggi karena bisa dibilang supplier atau penyedia jasa dan barang untuk jaket dan helm ini tuh banyak pilihannya gitu loh. Jadi dia punya lebih tinggi gitu loh. Itu aja. Boleh. Di sini ada table matrix dari Maxim yang 5 forces ini. Bisa dilihat rivalry among existing competitors ini cukup high, di mana ada Grab, Gojek, InDrive dan lain-lain. Terus threats of new interest-nya ini medium karena dia nggak medium karena banyak yang bisa banyak yang bisa join juga, tapi nggak bisa secara langsung berkembang juga gitu. Terus bargaining power of buyers-nya ini juga high karena customer-nya Maxim ini sedikit. Jadi dia cenderung menawarkan harga yang lebih murah Kak, supaya menarik customer itu. Terus trade of substitute produknya di sini high ya karena yang kita tahu Grab, Gojek dan lain-lain itu lebih kualitasnya lebih baik, jadi orang lebih pilih itu karena harganya juga nggak beda jauh ya. Ya. Terus
Eh, belum. Bargaining power of supplies juga low, di mana supply juga karena banyak supply yang jenisnya kayak gitu, jenis jaket dan helm itu banyak supply-nya, jadi power bargaining-nya si suppliers ini low gitu. Nah, di sini kita bisa lihat banyak banyak poin-poin yang high ya, di mana kalau misalnya mau mau membuka bisnis di industri ini nih cukup sulit karena kompetitor-kompetitor yang sudah ada gitu. Selanjutnya ada stock analysis. Di SWOT analisis yang pertama ada strength yang dimana kekuatan pada Maxim ini dia unggul pada tarif yang lebih rendah, di mana pelayanannya juga beragam. Nah, Weakness. sedangkan untuk kelemahannya Maxim eh, pada kelemahan pada Maxim terdapat pada jumlah driver yang terbatas, yang dimana opsi pembayaran juga terbatas, di mana pembayaran Maxim sendiri hanya di hanya bisa untuk menggunakan cash. Dan untuk opportunitiesnya membuka kemitraan dengan bisnis lain, yang dimana jadi Maxim ini bisa membuka mitra dengan usaha-usaha yang lain, contohnya kerjasama seperti taksi Bluebird atau apapun itu. Dan yang terakhir ada threats, yang dimana ancaman pada industri usaha Maxim ini eh, ancamannya pada dominasi komputer industri transportasi lain. Udah. Oke. Selanjutnya itu kita menganalisis menggunakan competitive matrix. Jadi kita membandingkan ada 4, yaitu pertama ada Maxim, ada Grab, Gojek, dan Intype. Nah, kalau Maxim ini dia secara kualitas itu cukup rendah ya, karena memang eh, dikarenakan eh, sistem rekrutmen yang bisa dibilang itu tidak terlalu ketat ya. Jadi bisa dibilang saat menyeleksi drivernya itu tuh tidak terlalu ketat. Jadi bisa menerima banyak sekali orang, dan itu tuh bisa dibilang yang tersaring karena banyak. Jadi kualitasnya itu tuh tidak bisa benar-benar dijamin. Dan itu sesuai dengan harganya juga yang dia murah. Selanjutnya itu adalah Grab. Dia ini kualitasnya bagus karena berdasarkan review dari banyak pengguna Grab juga, dengan harga yang bisa dibilang low price. Jadi Grab ini bisa dibilang sering sekali memberikan promo-promo dengan menggunakan misalnya ketika menggunakan payment menggunakan OVO, terus juga ketika kita memesan makanan mungkin pada hari-hari tertentu itu bisa mendapatkan harga yang bisa dibilang lebih murah. Selanjutnya itu adalah Gojek. Gojek ini dia kualitasnya lumayan menurun, eh, dan juga ini disesuaikan dengan harganya Gojek yang bisa dibilang juga ada di medium, karena di beberapa di beberapa kesempatan itu dia harganya juga bisa dibilang tidak terlalu murah juga. Selanjutnya itu adalah Indra. Ini salah satu kompetitor pesaing dari Maxim yang cukup intens, di mana dia itu memiliki sistem yang lumayan unik, di mana kita sebagai konsumen itu bisa menawarkan harga yang kita mau jika ingin menggunakan layanannya. Misalnya ketika kita ingin menuju ke satu destinasi, kita bisa menawarkan harga yang kita mau. Misalnya kita mau harga 15.000 dan driver menaruh harga di 20.000. Jadi kita sebagai konsumen dan driver itu bisa mencapai kesepakatan mau memilih harga yang mana gitu loh. Jadi ini sistem yang lumayan unik juga, dan harganya itu bisa dibilang ada di medium price. Jadi untuk conclusion-nya sendiri, Maxim ini sebagai brand yang bisa dibilang bergabung ke industri transportasi online ini cukup mudah. Dia secara keseluruhan itu bisa dibilang awalannya ketika dia pertama kali muncul,
ketika pertama kali peluncurannya di Indonesia itu lumayan booming karena memang harga yang ditawarkan itu sangat murah sekali, jadi menarik perhatian banyak masyarakat Indonesia. Namun setelah banyak digunakan oleh konsumen di Indonesia itu mengalami dianggapnya itu kualitasnya tidak sebagus itu gitu. Tapi ya worth the price, dengan harga yang murah mendapatkan experience atau kualitas dari pelayanannya yang biasa aja. Dan untuk rekomendasinya sendiri, Rekomendasinya ini mungkin dilihat dari analis-analisis kita tadi, mungkin Maxim bisa menyediakan opsi pembayaran online juga seperti Grab dan Gojek, di mana ini memudahkan bagi para konsumen kalau ingin mengorder suatu service dari Maxim sendiri ya, jadi langsung kebayar, langsung datang gitu orderannya. Terus juga mungkin dari payment itu bisa memberikan promo. iya, dari payment juga bisa memberikan benefit-benefit Iya, bagi orang pengguna Maxim itu sendiri gitu. Eh, Selanjutnya Kak, seperti peningkatan program perekrutan dan pelatihan mitra pengemudi yang dimana para driver itu diberikan suatu pelatihan untuk mengetahui bagaimana etika etika melayani penumpang seperti itu, karena kan seperti yang kita tahu Maxim ini kan dalam perekrutannya sangatlah fleksibel, yang dimana mungkin eh, yang dibutuhkan tuh cuman kayak ada SIM doang gitu, bahkan pelajar ataupun mahasiswa bisa ikut andil di pekerjaan ini. Itu aja sih. Jadi Sekian sekian. sekian hasil analisis dan presentasi kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Anjing ditinggalin gua.